Minta monitor buat Gever dong. Minta monitor buat Art dong. Sekalian deh buat Astrada. Ngapain bingung? Kan HoloLens Pyro Series bisa connect ke 4 receiver. Nyoh. Mantap Jaya. Halo Rock'n'Roll Shooter, kalau kamu sering syuting dengan tim besar yang melibatkan beberapa departemen dan membutuhkan wireless video transmission system yang bisa diandalkan, mungkin Pyro S atau Pyro Edge ini jawabannya. Ini adalah line-up terbaru wireless transmission systemnya HoloLens yang menggabungkan keunggulan dari line-up sebelumnya seperti kestabilan dan kekuatan sinyal yang low latency dari seri Cosmo dengan kejernihan gambar yang bisa mentransmisikan sinyal 4K up to 30p serta fleksibilitas opsi monitoring ke multi receiver dan mobile device app dari seri Mars. Dalam sebuah produksi video yang serius dan melibatkan tim yang cukup besar seperti untuk produksi iklan atau film, kita sangat membutuhkan video monitoring system yang proper. Sebisa mungkin wireless agar tidak ribet dengan perkabelan yang mengganggu. Dan sebisa mungkin setiap tim member yang membutuhkan monitoring secara real time terpenuhi kebutuhannya. Jangan sampai semua ngerubung di satu monitor kayak gini. Kalau dulu kayak tipe Cosmo 600 atau seri Mars cuma bisa connect ke maksimum 2 receiver, jadi agak ribet kalau mau dibikin 4 monitor. Seri Mars kayak Mars 4K bisa sih disambungin ke 4 HoloView apps jika tidak tersambung ke receiver. Tapi monitoring pakai tablet atau smartphone itu kadang terkendala dengan interferensi sinyal atau kalau syuting exterior daylight, layar smartphone atau tablet itu kurang terang. Nggak seperti standar film monitor khusus untuk syuting. Thanks to HoloLens, Pyro S dan Pyro Edge ini bisa dikoneksikan ke sampai dengan 4 receiver dengan mengaktifkan broadcast mode. Di video ini saya akan lebih fokus mengulas seri Pyro S, karena antara Pyro S dan Pyro Edge, perbedaan paling utamanya selain dari desain bodi dan antenanya adalah Pyro Edge ini hanya ada konektivitas HDMI, sedangkan Pyro S ada SDI dan HDMI. Selain daripada itu, mostly fiturnya sama ya. Ini adalah persamaan dan perbedaan key features-nya Pyro S dan Pyro Edge. Transmitter Pyro Edge hanya ada satu input HDMI dengan satu HDMI loop out, sedangkan transmitter Pyro S ada satu input HDMI dan satu input SDI. Untuk receivernya, Pyro Edge ada satu HDMI out, sedangkan Pyro S ada satu HDMI out dan satu SDI out. Pyro S dan Pyro Edge ini sama-sama bisa transmit sinyal 4K 30p dengan bitrate tertinggi sampai 12 Mbps di mode HD. Target market Pyro S dan Pyro Edge kalau melihat dari I/O portnya tadi, Pyro Edge cocok untuk pengguna kamera profesional konsumer seperti mirrorless. Sedangkan Pyro S cocok untuk kebutuhan syuting dengan kamera sinema atau broadcast yang memakai sistem SDI seperti Lumix BS1H ini. Baik Pyro S maupun Pyro Edge sama-sama bisa ditenagai dengan baterai standar NPF atau colok ke DC dengan locking sistemnya yang secure. Kalau terpasang di rig seperti ini sih paling enak pakai DC yang saya ambil dari battery pack V-mount di kamera rig. Khusus Pyro Edge bisa ditenagai lewat USB-C, tapi hanya saat mode broadcastnya off. Oh ya, setiap pembelian satu set Pyro S, kamu dapat satu unit DC adaptornya. Untuk Pyro Edge sayangnya tidak. Setelah dinyalakan, HoloLens transmitter dan receiver Pyro S akan otomatis melakukan scanning frekuensi dan akan memilih sinyal yang paling clean untuk dipakai pairing. Dengan adanya fitur dual band 2.4 dan 5G, semakin menjamin kestabilan sinyal yang bebas interference. Jika fitur auto frekuensi hopping ini aktif, sistem wirelessnya akan otomatis lompat ke frekuensi yang lebih stabil jika ada interference. Jika fungsi auto ini belum menyala, aktifkan dengan pencet tombol arrow ini di Pyro S sampai muncul tulisan auto, lalu pencet OK. Kalau di Pyro Edge, entah kenapa tidak sekalian ada fitur ini, cuma ada fitur Smart Channel Scan.
Kekuatan sinyal yang ada di seri Cosmo ada di seri Pyro ini. Jangkauan transmisi sinyal seri Pyro S dan H ini bisa sampai 1300 feet alias 400 meter dalam kondisi line of sight, alias tidak ada penghalang berarti antara transmitter dan receivernya. Tapi ini dalam mode broadcast off ya. Dalam mode broadcast yang akan saya jelaskan lebih detail nanti, jangkauannya turun ke 650 feet alias 200 meter. Di pengetesan yang kami lakukan ini sampai 250-an meter saja karena ujung jalan lurus yang kami pakai tes sinyal cuma segitu jauhnya dan selebihnya sudah tikungan yang terhalang oleh bangunan-bangunan. Tapi sinyalnya stabil banget kok sampai situ. Harusnya bisa sampai 400 meter ya. Untuk latency diklaimnya sih hanya 50 milliseconds untuk seri S dan 60 milliseconds untuk seri H. Latensinya paling minim jika diset ke smooth mode. Bakal lebih turun lagi latensinya jika kamu transmit sinyal Full HD dalam frame rate 24-30 fps. Low latensinya kayak di seri Cosmo yang enak banget kalau buat fokus pulling. Kalau mau kualitas gambar terbaik dengan transmit sinyal up to 4K 30p, set ke HD mode untuk mendapatkan bitrate stabil antara 8-12 Mbps. Bitrate segini sih oke banget kalau mau dilempar untuk feed ke broadcast atau live streaming, minim distorsi gambar. Untuk bisa di-pair ke maksimum 4 receiver Pyro, kita harus mengaktifkan mode broadcast di menu transmitternya. Untuk pair receiver baru, tinggal kita pair aja di menunya untuk samain channelnya atau dia akan otomatis nge-pair sendiri dengan transmitter Pyro. Pyro S dan Pyro H ini bisa saling di-pair ya, karena satu line up, satu sistem. Seandainya ya, bisa di-pair ke seri Cosmo dan Mars juga. Ngarep. Tapi mustahil, karena emang sistem wireless yang berbeda. Mungkin kamu akan bilang, wah kalau mau multi receiver harus beli satu set transmitter dan receivernya. Boncos dong transmitternya nggak kepake nanti. Tenang, kamu bisa beli unit receivernya aja kok. Nggak seperti seri Mars yang kalau sudah di pair ke dua receiver, kita sudah nggak bisa connect ke HolyView apps. Nah, seri Pyro ini walau sudah tersambung ke dua receiver, masih bisa dikoneksikan lagi dengan dua HolyView apps jika mode broadcastnya off. Asik kan? Kalau mau connect ke HolyView app, kita bisa lihat nama Wi-Fi device-nya di LCD unit transmitternya Pyro. Panas apa enggak sih seri Pyro ini kalau buat broadcast mode apalagi transmit sinyal 4K? Ini anget wajar aja ya, karena sistem pendinginnya cakep. Saya pakai untuk produksi seharian, tidak ada overheating issue yang menyebabkan sinyalnya ngadat-ngadat sih. Satu fitur lagi yang diadopsi dari seri Cosmo C1, UVC alias USB Video Class. Dengan colok USB-nya dari receiver Pyro ke komputer, akan terdeteksi inputnya seperti di OBS tanpa harus install apa-apa lagi. Mau streaming, udah nggak perlu lagi capture card. Satu fitur yang di Pyro S ada tapi tidak ada di Pyro H adalah RTMP streaming. Jika kamu punya USB Wi-Fi dongle yang kompatibel, kamu bisa langsung colok ke port USB-C-nya transmitter Pyro S. Dan jika sudah terkoneksi dengan internet dan melakukan settings RTMP-nya di HolyView app, kamu bisa langsung streaming dari Android atau iOS device. Simple banget. Satu lagi fitur yang cukup berguna di Pyro S dan Pyro H adalah group pairing. Kita bisa assign tiap transmitter dan receivernya ke grup yang berbeda jika kita misalnya bekerja dalam produksi besar yang butuh dua grup dengan transmitter yang bekerja di channel berbeda. Bahkan bisa support sampai 8 grup terpisah. Penasaran sih, beneran bisa apa enggak dipakai sampai 8 grup terpisah? Oke, Rock and Roll Shooter, itu tadi review seri wireless video transmission system terbarunya HolyLens, Pyro S dan Pyro H yang menurut saya memenuhi ekspektasi saya banget karena bisa menggabungkan fitur-fitur unggulan yang tadinya ada di seri sebelumnya, yaitu seri Cosmo dan seri Mars. Menurutmu, Pyro S yang saat video ini dibuat harganya adalah, dan Pyro H ini adalah, apakah cocok untuk kebutuhan produksimu? Tulis komentarmu di bawah ya. Kalau buat saya sih, ini jelas bakal semakin mempermudah saya bekerja di set. Sinyal kuat, stabil, konektivitas oke banget, dan yang paling penting, harganya masih masuk di akal. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe.